Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan dalam ibadah pertangyangan pada minggu kita hari ini, menyambut minggu ke-6 Trinitatis, tanggal 16 Juli 2023. Dalam pertanyaan minggu ini, khotbah yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan tunduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, berbagai macam sifat, sikap, karakter, dan motivasi seseorang yang datang atau hadir mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajaran dan khotbahnya. Ada memang yang benar-benar tulus dan ikhlas mendengar dan melakukan segala firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada juga yang hanya ikut-ikutan, tak menentu. Bahasa Batak mengatakan, ini masa digagat urusak, ini masa ini ula. Karena orang berbondong-bondong, ya juga dia ikut-ikutan. Tetapi tidak tahu apa tujuannya. Ada juga yang hanya memenuhi rasa penasaran, ingin melihat berbagai hal yang diperbuat Tuhan Yesus, misalnya mujizat, dianggap sebagai magician, tontonan, pesulap. Bahkan ada juga yang ingin menjebak, sebab yang hadir juga bukan hanya orang-orang Yahudi yang cinta Yesus, tetapi yang benci dan menganggap Yesus menjadi musuh bebuyutan, seperti orang Farisi, ahli Taurat juga hadir dengan niat untuk menjebak, mencari-cari kesalahan. Artinya, di antara orang-orang yang mengikuti Yesus terdapat ada yang baik dan ada orang jahat. Demikian halnya yang diceritakan Injil Matius dalam khotbah kita saat ini. Ketika Yesus keluar dari rumah menuju tepi danau, segera terjadi kerumunan. Seperti dikatakan dalam ayat 2, datanglah orang banyak dan berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Yesus memakai kesempatan seperti ini menyampaikan pengajarannya untuk memberitakan dan mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus mengajar orang banyak melalui sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur benih. Dikatakan dalam perumpamaannya, ketika menaburkan benih ternyata ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh
di tanah yang ditumbuhi semak duri, semak belukar, dan terakhir ada yang jatuh di tanah yang baik dan subur. Dalam perumpamaan ini, benih yang dimaksud adalah Injil tentang Allah Tritunggal yang telah hadir di tengah-tengah dunia untuk membawa keselamatan. Dan tanah adalah manusia itu sendiri yang menerima kehadiran Injil. Keempat jenis tanah tempat jatuhnya benih menggambarkan jenis sifat, sikap, dan karakter manusia yang mengikuti Yesus Kristus, dan mewakili karakter umat manusia, termasuk orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Karakter apa yang mau digambarkan oleh khotbah kita pada saat ini? Mari kita telaah satu persatu. Yang pertama, jatuh di jalan. Jalan di sini menggambarkan orang Kristen yang tidak berpegang teguh beriman kepada kuasa Tuhan. Tidak punya jati diri yang jelas, sehingga ketika datang kuasa yang lain, dia gampang terombang-ambing dan terbawa arus, hilang seketika, dimakan burung. Jenis yang kedua, tanah berbatu, menggambarkan orang bebal, keras kepala. Dia mau menerima Injil, tetapi dia tetap memelihara kuasa dunia yang lebih kuat di dalam dirinya. Akhirnya Injil yang diterima tidak bertumbuh dan imannya sirna, terdegradasi. Yang ketiga, semak duri atau semak belukar, menggambarkan Injil yang hadir dan tumbuh bersama-sama dengan iblis dalam diri manusia itu sendiri. Injil memang bertumbuh, tetapi pertumbuhan Injil lebih cepat membuat manusia tertekan batin, dihantui oleh roh-roh zaman seperti korupsi, narkoba, pergaulan bebas yang akhirnya menghancurkan hidupnya. Yang keempat adalah tanah yang baik. Tanah yang baik merupakan tanah yang subur dan terawat, sehingga benih yang ditabur tumbuh dengan baik, dirawat, dipupuk hingga menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Dikatakan di sini ada yang buahnya 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang sampai 100 kali lipat. Tanah yang baik di sini menggambarkan pribadi orang Kristen yang benar-benar bertumbuh dalam Kristus, teguh beriman, merawat hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga imannya berbuah dan beroleh sukacita, berkemenangan, dan keselamatan yang dari Kristus nyata di dalam hidupnya sehari-hari. Dengan demikian, benar, nyata, dan genaplah seperti yang terungkap dalam lagu Kisah Seorang Penabur. Kisah seorang penabur diiringi isak tangis yang tiada pernah kenal berputus asa. Dia berjalan menyusuri tanah yang gersang. Ada yang jatuh di tanah, ada juga yang jatuh di tanah yang terjal dan di semak belukar. Tiada yang tahu bilakah kau berbuah. Dalam referensinya, saat menuai tiba, derai tawa riuhlah terdengar. Bersama-sama kita nikmati upah yang besar di surga. Maka dari itu, khotbah saat ini berpesan kepada kita. Jangan pernah menjadi manusia yang tidak beriman dan gampang terombang-ambingkan. Jangan mau jadi orang yang bebal dan keras kepala. Jangan mau jadi orang yang dikuasai dan dihantui oleh hawa nafsu yang membuat hidup tertekan batin. Namun, jadilah manusia yang berkarakter Kristiani. Hidup di bawah kuasa firman Tuhan. Hidup beriman dalam Kristus yang adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.